Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin Manhwa Satria Kegelapan. Kita masuk di part 20. Di awal video ini, setelah puas membantai para monster di sana, meskipun kristal terjatuh dari para monster itu, Knox melangkah pergi tanpa mengambilnya sama sekali. Tentunya, ia melakukan itu bukan tanpa alasan. Namun, tanpa Knox sadari, ketika ia melakukan semua hal itu, ada seorang wanita yang mengintip sekaligus mengikutinya. Sementara itu, di sisi lain, para murid lainnya tengah berburu para monster di sana secara berkelompok. Namun di tengah perburuan mereka, kelompok Thalia tengah terkepung. Namun, Thalia sendiri malah berpikir, kemana perginya Knox? Aku ingin pergi bersamanya. Tentunya, lamunan Thalia membuat rekannya seketika berteriak padanya. Thalia, apa yang kau lakukan? Aku menemui peran yang layak untuk membantu Putri Penelope. Kenapa kau tidak menangkap para monster itu dengan gembira? Mendengar teriakannya, Thalia pun kini kembali seperti biasa, di mana ia melakukan tugasnya dengan lumayan baik. Beberapa saat kemudian, kelompok Thalia yang kini melindungi Putri Penelope telah berhasil membantai para monster di sana. Sembari memungut sebuah kristal berwarna ungu di sana, Putri Penelope menuturkan dia sudah mendaki cukup tinggi. Mungkin permata ungu ini adalah grade tertinggi. Pengawalnya, sebut saja Pinky, membalas, mungkin tidak. Bukankah ini tes dari Noah von Trinity, Side of Four? Pasti ada yang disembunyikan. Mendengar hal itu, Putri Penelope pun mengangguk. Namun perhatiannya tertuju pada kelompok yang dipimpinnya, di mana mereka semua terlihat kelelahan, yang membuat Putri Penelope itu menuturkan, sepertinya begitu. Tapi sepertinya sulit bagi semua untuk mendaki lebih tinggi dalam kondisi seperti ini. Tentunya, perkataan Tuan Putri Penelope membuat si Pinky memutar otaknya mencari cara agar Putri Penelope mendapatkan peringkat terbaik di ujian itu. Dan dia pun berpikir, tidak, aku berjanji berikan tempat pertama pada Putri Penelope. Kekaisaran Arkheim saat ini sedang kacau. Semuanya akan kembali normal jika beliau naik tahta. Kita harus menemukan caranya. Di saat Pinky berpikir seperti itu, Thalia di sampingnya menuturkan, aku masih sanggup jika Putri Penelope tidak keberatan. Bagaimana jika memilih orang yang masih sanggup untuk melanjutkan perjalanan? Mendengar sarannya, Pinky pun menimpali. Iya, aku setuju dengannya. Meskipun saat itu, Putri Penelope merasa enggan karena keberatan dengan saran tersebut. Namun, bayangan kakaknya membuatnya mau tak mau harus memilih jalan tersebut. Baiklah, mari bergerak. Semuanya, tolong bertahan sedikit lagi. Sementara itu, Knox sendiri telah mencapai sebuah area yang sangat bersalju, di mana ia pun mendapatkan sebuah efek negatif Frostbite level 3 serta movement speed dan cardiorespiratory ability berkurang. Area itu pun membuat semua para player menurun dan gerakannya diperlambat. Tentunya, Knox sendiri yang tahu itu akan terjadi, kini menyiapkan sebuah magic simple berupa fireball yang bisa membuat tubuhnya sedikit hangat. Dikala fireballnya telah menyala, sistem pun memberitahunya jika penalti dari Frostbite dihapus karena basic magic ignition. Melihat hal itu, Knox berpikir, aku harus mengatasi hawa dingin ini agar bisa beradaptasi dengan tubuh terkutuk ini. Kita akan sampai. Dengan begitu, Knox pun mulai melangkah kembali melanjutkan perjalanannya. Di jalannya, Knox bergumam sesuai namanya, Ice Witch Noah von Trinity. Meski di puncak gunung, tempat ini benar-benar tertutup oleh es. Begitu sunyi.
Kemudian, Knox pun menghentikan langkahnya, lalu menghirup napas panjang dan mulai berlutut, mengeluarkan mananya untuk mengecek keadaan sekitarnya sembari berpikir. Tempat ini mungkin terlihat seperti pulau biasa, tapi sebenarnya tidak begitu. Tempat ini adalah Noah's Modular Labyrinth yang dirancang oleh Noah von Trinity yang hebat, di mana semuanya diciptakan dengan sihir. Berkatnya, semua objek dan monster yang muncul di sini mengandung kekuatan magic Noah. Aku tidak yakin berapa banyak magic yang dimilikinya, tapi itu tidak penting. Beberapa saat kemudian, Knox pun berhadapan dengan gerombolan Aistro yang menghadang jalannya, yang mana membuat Knox mau tak mau harus bertarung dengan mereka semua. Sembari melihat gerombolan Astrolnya, Knox berpikir, Aistro dikenal dengan vitalitasnya yang tinggi, salah satu penghancur newbie, tapi mereka bukan ancaman bagiku. Di saat Knox tengah berpikir seperti itu, tiba-tiba saja seekor Aistro menyerangnya. Tentunya Knox sendiri langsung menghindarinya dengan bergerak ke samping. Meski begitu, Aistro yang lain langsung menyerang Knox menggunakan ayunan tongkatnya. Knox yang menjadi hal itu seketika menunduk untuk menghindarinya. Lalu, di saat tongkat milik troll itu kembali diayunkan ke arahnya, Knox menggunakan pedangnya untuk menghalau tongkat milik troll itu. Kemudian, sembari bersiaga, Knox memperhatikan sekitarnya sembari berpikir, tak peduli seberapa perbakatnya Noah yang gila itu, dia tidak menekan murid yang belum mendaftar sejauh ini. Selain itu, Aistro tidak cukup lemah untuk dikalahkan oleh murid. Itu berarti ujian ini setidaknya memiliki tingkat kesulitan menengah sampai tinggi. Ini akan mematikan jika dalam kenyataan. Tapi, apa maksudnya itu? Tanpa Knox sadari, seorang wanita yang tadi mengikutinya kini tiba di dekatnya, dan wanita itu pun mengintip pertarungan Knox melawan troll tersebut. Sembari terus melawan Aistro yang di hadapannya, Knox memutar otaknya mencari cara untuk menghabisi mereka semua sekaligus. Ada pola serangan Aistro yang muncul dalam tes ini. Troll pertama selalu melakukan serangan vertikal, dia tidak bergerak dari pusat. Troll selanjutnya melakukan serangan horizontal yang kawannya lebih luas tapi lebih lambat. Sedangkan yang terakhir tebasan, ini yang paling lemah sehingga bisa ditangkis seperti ini. Setelah Knox menangkis serangan terakhir, ia pun segera memutar pedangnya. Lalu dengan satu hentakan, Knox menebaskan pedangnya dan berhasil menusuk Aistro terakhir di sana. Dan dengan segenap kekuatannya, Knox menarik kembali pedangnya, membuat Aistronya berteriak kesakitan, menahan luka yang ditimbulkannya. Tak berselang lama kemudian, dengan cara yang sama, Knox pun berhasil mengalahkan semua Aistronya. Lalu, dikala tubuh Aistronya mulai menguap, Knox pun mengambil sebuah permata berwarna hitam, lalu berpikir, ketemu permata hitam. Alasan aku tidak mencari permata lain karena ini, permata hitam ini semacam hal yang disembunyikan oleh Noah. Aku bisa menukarnya dengan scroll yang sangat aku butuhkan sekarang, Genius Time Stream. Setelah ini selesai, aku akan meningkatkan skill tersebut. Sementara itu, di kelompok Eleanor, mereka pun nampaknya telah berhasil memburu para monster di sana. Saat itu, kelompoknya berhasil membunuh beberapa monster dan mendapatkan sebuah permata berwarna ungu. Ini, dengan level ini, kalian akan masuk di posisi teratas. Sepertinya perlu untuk menargetkan posisi teratas. Benar, sungguh menakjubkan. Namun, meskipun rekan-rekannya terlihat bergembira karena permata itu, Talia sendiri nampak masih muram, yang membuatnya berkata dengan datarnya, "Ya, baiklah, itu tidak buruk." Saat itu, di tengah kemuramannya, tiba-tiba saja Eleanor teringat dengan masa lalunya yang berhubungan dengan Knox. Hingga ia pun berpikir, seperti yang dikatakan orang-orang ini, kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Tapi, kenapa hal ini sangat menggangguku? Kita mundur ke ingatan Eleanor, di mana ia masih kecil. Saat itu, ayahandanya memarahinya habis-habisan setelah mengetahui
jika dirinya terlibat dengan Knox von Rainhaver. Apa? Kamu bertengkar dengan keturunan keluarga Rainhaver? Bagaimana bisa itu terjadi? Bukankah ayah sudah memperingatkanmu untuk memastikan tidak ada yang meremehkan kita? Lagi, kita harus naik posisi yang lebih tinggi. Bahkan jika itu berarti mengorbankan seluruh yang kamu miliki. Saat itu, Talia kecil hanya bisa menangis dengan wajah datarnya. Kita kembali ke masa sekarang. Setelah mengingat semua ingatan itu, Eleanor pun tertegun berpikir. Seseorang yang tidak pernah menganggapku sebagai putrinya. Tapi, Knox von Rainhaver, dia bertindak sendirian dalam ujian yang tidak ada untungnya. Kenapa begitu? Apa dia mengetahui rahasia tersembunyi pada ujian ini? Karena begitu penasaran dengan tingkah Knox, Eleanor pun tiba-tiba mengusulkan, "Permisi, aku punya tawaran untuk kalian. Jika ada yang ingin mendaki lebih tinggi, aku akan menjanjikan dukungan lebih dari keluarga Rivalin." Tentu saja, tawaran dari Eleanor membuat rekan-rekannya langsung membicarakannya. Bukan kebal mata ini sesuai dengan harapan Anda? Mendaki lebih tinggi mungkin berbahaya. Itu cukup beresiko. Melihat responnya, Eleanor pun melanjutkan. Tentu saja, dengan resiko yang lebih besar, imbalannya juga lebih besar, bukan? Mendengar hal itu, rekan-rekannya pun seketika menyetujui tawarannya. Saya akan pergi. Saya juga. Tolong izinkan saya untuk bergabung juga. Melihat responnya, Talia pun tertegun berpikir. Setelah semua selesai, kembali ke Golden Spear. Aku tidak yakin apa yang dipikirkan oleh Knox. Tapi, tidak ada salahnya untuk mencoba. Dengan pikiran seperti itu, Eleanor pun tersenyum manis menuturkan. Jadi, mari kita berangkat. Kita beralih kembali ke tempat di mana Knox telah membunuh beberapa Astral sekaligus. Di tengah kondisi bersalju, Knox memegang permata hitamnya berpikir. Alasanku bertindak sewenang-wenang dan beresiko itu jelas. Karena pasti ada balasannya. Kesempatan untuk memperkuat skill jenius time stream sangat jarang terjadi. Itu nyaris tidak mungkin tanpa membuka stat agalita tersembunyi. Meskipun itu membuatku menonjol. Tapi mau bagaimana lagi? Namun di saat Knox akan melangkah pergi, setelah menyimpan permata hitamnya, tiba-tiba saja dikejutkan ketika menyadari ada sebuah belati yang melesat ke arahnya. Seketika itu juga Knox menggunakan pedangnya untuk menghalau belati itu. Lalu, ketika belatinya menancap di tanah, seorang pria mendekat ke arah Knox. Dengan sopannya ia menuturkan, "Saya tidak mengira akan bertemu dengan Anda di sini lagi. Senang bertemu dengan Anda lagi, bangsawan mulia di keluarga Rainhaver." Ternyata, pria itu adalah Paracelsus yang pernah bertemu dengan Knox sebelumnya di perjalanannya menuju kota Shaders. Tentunya, kehadiran Paracelsus di sana membuat Knox sedikit terkejut. Lalu sembari melihat statistik milik Paracelsus, Knox berpikir, aneh, ini seharusnya tidak terjadi. Salah satu unit terkuat di Inner Lunatic dan salah satu dari 3 Swordmaster. Kenapa dia tiba-tiba ada di sini? Dia seharusnya hanya sebuah NPC yang dipengaruhi oleh kebaikan sang protagonis saat menyelamatkan Eleanor saat krisis di episode ini. Tunggu sebentar, ada yang tidak beres. Di saat Knox berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Paracelsus kembali menyerangnya. Tentunya, Knox pun langsung menghalaunya sembari berpikir, Paracelsus, di mana protagonis Lunatic yang seharusnya berurusan dengannya. Kemudian, Knox yang merasa aneh pun menatap tajam ke arah Paracelsus, hingga Paracelsus pun kini menarik keluar pedangnya sembari menuturkan, benda yang Anda bawa, saya tertarik dengan itu. Bisakah Anda menyerahkannya? Mendengar hal itu, Knox pun mengaktifkan trait miliknya, Master of Acting, lalu berkata, keserendahan. Ketika itu juga, Paracelsus menerjang ke arahnya, dan Knox pun bertarung, mempertahankan hidupnya. Sembari mengimbangi pergerakan Paracelsus, Knox berpikir, jika dugaanku benar, tidak ada protagonis di dunia ini seperti yang seharusnya. Artinya, aku harus menghentikannya di sini.
Saat itu, dikala Paracelsus ingin menghunuskan pedangnya, Knox berteriak, "Apa kau akan bertanggung jawab jika ceritanya berubah karenamu?" Mendengar teriakannya, Paracelsus pun menghentikan gerakannya, lalu membalas, "Saya tidak mengerti tentang apa yang Anda bicarakan, tapi saya merasakan ada yang tidak beres sejak awal. Bahkan saat kita bertemu di Cheddars, Anda sudah menjadi swordman yang mahir." Dengan wajah seriusnya, Knox menimpali, "Apa yang ingin kau katakan?" Dengan senyuman di wajahnya, Paracelsus berkata, "Sepertinya ada hal yang menarik. Bagaimana jika Anda menyerahkan benda itu dan kita akhiri ini? Permata hitam, sepertinya itu adalah kunci untuk mendapatkan nilai tertinggi di ujian ini." Mendengar hal itu, Knox pun dengan tegas membalas, "Bagaimana jika aku menolak?" Paracelsus menekankan, "Kalau begitu, saya harus mengambilnya secara paksa, bukan?" Mendengar hal itu, Knox pun menuturkan, "Menjijikan, kau sudah merencanakan ini sejak awal." Dengan senyum sinisnya, Paracelsus membalas, "Sungguh, jika Anda sudah mengerti, maka mau bagaimana lagi?" Melihat tingkahnya, Knox pun tertegun berpikir, bahkan jika Paracelsus adalah karakter yang akan tumbuh jadi unit terkuat, dia yang sekarang masih belum matang. Dia mungkin punya trait jenius, tapi jika aku menggunakan Genius Time Stream, aku pasti menang. Tapi aku tidak bisa menggunakannya kali ini. Jika memang tidak ada protagonis di dunia ini, maka aku harus menyelamatkannya. Ini adalah pertaruhan, tapi aku tidak punya pilihan lain. Dengan pikiran seperti itu, Knox pun menuturkan, "Kau bukan satu-satunya yang mengetahui rahasianya Paracelsus." Dengan nada mengejeknya, Paracelsus membalas, "Apa? Meski Anda mengingat nama saya, bukan berarti saya akan berniat baik." Namun tingkah sinisnya terhenti ketika Knox menyebutkan nama panggilannya, "Celsus, aku tahu kau mendaftar ke akademi ini untuk mengungkap rahasia kematian mastermu." Tepat setelah mengatakan itu, Knox pun menodongkan pedangnya ke arah Paracelsus. Dan video ini pun diakhiri dengan, seketika itu juga, mendengar perkataan Knox, wajah Paracelsus berubah. Ia tampak sangat kesal, bahkan memaki ke arah Knox. "Bajingan." Knox sendiri yang melihatnya tersenyum menimpali, "Apa kau mau ngobrol sekarang?" Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.